Memasuki usia dewasa, perempuan kerap kali menghadapi berbagai pembaharuan pada dermis yang digunakan membutuhkan perhatian khusus. Beberapa kesulitan umum yang muncul adalah berkurangnya elastisitas, munculnya flek hitam, garis halus, lalu dermis yang digunakan mulai kehilangan kemampuan untuk mengangkat nutrisi secara optimal. Bagi banyak perempuan, pembaharuan ini sanggup menjadi tantangan teristimewa pada waktu mencari barang perawatan dermis yang mana tepat. Tips merawat kulit dewasa dengan lembut. Gunakan layanan dengan bahan-bahan aktif yang digunakan lembut. Kulit dewasa cenderung lebih banyak sensitif sehingga penting untuk memilih item dengan substansi bergerak yang tersebut tidaklah terlalu keras seperti peptide, niacinamide atau tranexamic acid. Bahan-bahan ini dapat membantu mencerahkan epidermis tanpa menyebabkan iritasi. Pilih barang dengan tekstur yang tersebut mudah diserap. Seiring bertambahnya usia, kemampuan lapisan kulit untuk mengangkat hasil perawatan menurun. Layanan yang mana memiliki tekstur ringan lalu mudah meresap akan membantu menjamin dermis mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Konsisten dengan rutinitas skincare. Perawatan epidermis dewasa memerlukan kesabaran lalu konsistensi. Dengan pemakaian rutin produk-produk yang digunakan tepat, dermis akan mendapatkan faedah jangka panjang seperti tekstur yang dimaksud lebih banyak halus, warna epidermis yang merata dan juga kelembapan yang tersebut terjaga. Coklat telah menjadi salah satu makanan yang paling lezat dan menggoda untuk dinikmati. Selain memiliki rasa yang unik, kaya dan manis, coklat juga digemari oleh jutaan orang di seluruh dunia. Namun, seberapa baik atau buruk dampak dari kenikmatan yang tidak wajar ini? Meskipun coklat telah lama dikaitkan dengan penyakit seperti diabetes, jantung koroner, dan hipertensi, Anda tidak perlu merasa bersalah saat menikmati makanan surgawi ini. Pasalnya, ada beberapa manfaat kesehatan yang mengejutkan yang terkait dengan sensasi manis dari coklat. Peneliti percaya bahwa potensi antioksidan dari coklat dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan. Dalam sebuah tinjauan yang dikutip oleh Star Insider, NSB juga menemukan senyawa fenolik yang aktif secara biologis dalam kakao. Berikut adalah beberapa manfaat kesehatan dari makan coklat yang perlu Anda ketahui. Sifat anti penuaan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa coklat dapat mempengaruhi penuaan dan kondisi lainnya seperti stres dan pengaturan tekanan darah. Kandungan kakao. Semakin tinggi kandungan kakao dalam coklat, semakin besar manfaat kesehatannya. Coklat hitam mungkin lebih unggul dibandingkan coklat susu karena mengandung lebih sedikit lemak dan gula olahan. Coklat panas dan fungsi kognitif. Minum coklat panas dapat membantu melancarkan aliran darah ke otak. Sebuah studi yang dipublikasi oleh Neurologi menunjukkan bahwa minum 2 cangkir coklat panas sehari dapat membantu menjaga kesehatan otak dan mengurangi kehilangan memori pada orang tua. Meringankan efek Alzheimer. Penelitian yang dipublikasikan oleh NCB menunjukkan bahwa ekstrak kakao yang disebut levado dapat mengurangi atau mencegah kerusakan jalur saraf yang ditemukan pada pasien dengan penyakit Alzheimer. Batas kandungan kadmium yang sehat. Meskipun coklat memiliki banyak manfaat kesehatan, Anda perlu memperhatikan batas kandungan kadmium yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Consumer Lab menemukan bahwa banyak bubuk kakao mengandung lebih dari 0,3 mikrogram kadmium per gram yang merupakan batas maksimum yang direkomendasikan per sajian. Oleh karena itu, pastikan untuk memeriksa kandungan kadmium pada produk coklat yang Anda konsumsi.
Itulah beberapa manfaat kesehatan dari makan coklat yang perlu Anda ketahui. Namun, ingatlah untuk tetap mengonsumsinya dengan bijak dan tidak berlebihan. Selamat menikmati coklat dengan sehat. Psikolog Universitas Gadjah Mada Novi Pospita Chandra, SPSI, MSI, PhD, dan psikolog lulusan Universitas Indonesia Rahmatika Septina Hairun Nisa, MPSI, membagikan kiat bagi orang tua dalam mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Anak-anak dapat belajar dari contoh yang ditunjukkan oleh orang dewasa di sekitarnya. Oleh karena itu, orang tua, terutama ayah, harus memberikan contoh yang baik dalam menghormati orang lain, baik sesama jenis maupun lawan jenis, ungkap Novi saat dihubungi redaksi duniadiet.com via pesan teks Jumat. Selain memberikan contoh yang baik, Novi menekankan bahwa orang tua juga perlu berdialog dengan anak untuk membangun pemikiran kritis dan mempertanggungjawabkan sikap mereka. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya menjaga tubuh mereka agar terhindar dari pelecehan seksual. Dialog adalah metode pembelajaran terbaik untuk anak-anak, apalagi jika mereka diajarkan untuk berliterasi dan memiliki banyak referensi mengenai pentingnya menjaga tubuh agar terhindar dari pelecehan, tambah Novi. Anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, perlu diajarkan untuk mengenali dan menghargai tubuh mereka sendiri, serta memahami dampak jangka panjang jika tidak menghargai orang lain. Lanjutnya. Sementara itu, psikolog dari Sekolah Biang Lala Bandung, Rahmatika, mengatakan bahwa orang tua perlu membangun hubungan yang positif dengan anak. Selain mendengarkan, memahami, dan memenuhi kebutuhan anak, orang tua juga perlu memberikan aturan dan batasan yang harus diikuti oleh anak agar mereka tidak melanggar batas yang telah ditetapkan. Penanaman nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga, budaya, dan agama sejak dini sangat penting bagi anak. Orang tua perlu mencontohkan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tambahnya. Rahmatika juga menekankan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mengedukasi anak agar terhindar dari pelecehan seksual. Salah satunya adalah dengan memberi pemahaman mengenai pentingnya menjaga tubuh masing-masing. Ajarkan anak mengenai nama dan fungsi dari setiap bagian tubuhnya sehingga mereka dapat memahami pentingnya menjaga tubuh serta beritahukan bagian tubuh mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Jelas Rahmatika. Selain itu, orang tua juga harus memberitahu anak mengenai situasi-situasi yang memungkinkan orang lain untuk menyentuh tubuh mereka, seperti saat diperiksa oleh dokter atau saat orang tua membersihkan alat kelamin anak setelah buang air karena usia mereka yang masih kecil. Namun, ajarkan anak untuk menolak atau memberikan izin jika ada bagian tubuhnya yang ingin dilihat atau disentuh oleh orang lain, tambah Rahmatika. Dia juga menyarankan agar sejak kecil orang tua tidak memaksa anak untuk membalas pelukan atau dicium oleh orang lain, meskipun itu anggota keluarga, jika anak tidak merasa nyaman atau tidak mau. Lebih lanjut, Rahmatika menekankan pentingnya untuk tidak menganggap pembahasan mengenai seksualitas sebagai hal yang tabu atau menyeramkan. Ketika anak mulai penasaran mengenai topik seksualitas, orang tua dapat meresponnya dengan tenang. Berikan penjelasan secara bertahap dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak, tuturnya. Orang tua juga dapat mencari informasi mengenai seksualitas bersama anak
seperti dengan pergi ke psikolog atau dokter bersama-sama, menonton video edukasi, dan lainnya. Yang tidak kalah penting, ajarkan anak bahwa mereka sangat berharga sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungan sekitarnya. Tutup Rahmatika.